Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurullah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd. Yang saya hormati Kiai Musyarah, sahabat Zaki, sahabat-sahabat instruktur, sahabat-sahabat peserta pelatihan, ini ada berapa di antara sahabat-sahabat ini yang murni dari pesantren tanpa sekolah umum? Ada nggak? Ada nggak? Ada 2 orang, 3 orang. Ada yang tidak sampai perguruan tinggi, hanya lulusan SLTKA saja. Berapa orang? Oke. Yang S1, lulusan S1. Oke. S2? S2 dari luar negeri ada? Dari Timur Tengah atau mana saja? Nggak ada. S1 dari Timur Tengah ada? Nggak ada. S3 ada, S3. Baik. Saya tidak akan ngomong soal tema yang tadi disampaikan sahabat Zaki, karena saya khawatir sampai nggak nyandak nanti kalau saya ngomong soal itu. Saya ngomong soal lain aja. Sahabat-sahabat, sahabat-sahabat sekalian ini bergabung di dalam gerakan pemuda Ansor, di dalam keluarga besar Nahdlatul Ulama. Banyak orang ikut Nahdlatul Ulama, mungkin sebagian besar, dan itu banyak sekali, karena menurut survei terakhir, statistik terakhir, ada lebih dari 50% populasi muslim di Indonesia ini menyatakan diri berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama. Itu berarti 50% dari 237 juta orang. Kira-kira 50% dari 85%-nya 270 juta penduduk Indonesia, cacah jiwa penduduk Indonesia. Lebih dari 100 juta. Lebih dari 115 juta orang yang mengaku berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama. Tapi sebagian besar dari mereka ini bergabung, berafiliasi itu artinya mengikuti Nahdlatul Ulama, bergabung di dalam keluarga besar Nahdlatul Ulama. Sebagian besar dari mereka ini ikut Nahdlatul Ulama pertama untuk mendapatkan bimbingan agama, saya kira. Yang kedua ya untuk tabarruk, ngalap barokah gitu aja kepada Nahdlatul Ulama. Nah, Nahdlatul Ulama sebagai rujukan bimbingan keagamaan dan sebagai sumber barokah untuk berbagai keperluan dari orang banyak ini adalah Nahdlatul Ulama yang statis. Ibarat sumur
yang didatangi orang untuk diambil airnya, untuk dimanfaatkan di tempatnya. Nah, apakah cukup Nahdlatul Ulama hanya difungsikan seperti itu? Kalau Nahdlatul Ulama ini difungsikan sebagai sumur tempat orang mengangsu air, sumur itu tergantung musim. Kadang banyak airnya, kadang kering atau menyusut airnya. Sumur bisa terkena limbah menjadi kotor. Dan sumur tidak memiliki kapasitas dalam dirinya untuk menciptakan perubahan di tengah masyarakat. Padahal sahabat-sahabat, Nahdlatul Ulama itu sejak didirikan pada bulan Rajab 1344 Hijriah, hampir 100 tahun yang lalu. Sekarang ini sudah 1442. 2 tahun lagi NU ini 1 abad. Atau 31 Januari 1926. Tapi saya lebih senang mengukur umur Nahdlatul Ulama ini dengan tahun Hijriyah atau Qamariyah ketimbang Syamsiyah. Ya, nanti akan saya sampaikan kenapa nanti. Sejak Nahdlatul Ulama didirikan, Nahdlatul Ulama ini langsung bergerak dengan segala yang dimiliki oleh para aktivisnya, oleh para personilnya, dari kepemimpinan sampai kepada anggota-anggotanya, bergerak untuk ikut mendorong terciptanya dinamika sosial politik dan kesejarahan menuju kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sesudah itu Nahdlatul Ulama tidak berhenti mendorong terus bergulirnya negara dan bangsa Indonesia ini ke arah yang lebih baik. Kalau kita ukur secara kasar, ya, sejak NU didirikan di tengah-tengah suasana penjajahan oleh Hindia Belanda sampai tercapai kemerdekaan, ini aslah. Wong dari terjajah menjadi merdeka, jelas aslah, lebih maslahat. Dari ketidakmenentuan sistem pemerintahan menuju sistem politik demokratis yang ditandai dengan pemilu pertama 1955, jelas aslah. Dari kemelut sosial politik yang juga merebak sejak saat itu sampai lahirnya Orde Baru, jelas aslah, karena Orde Baru lebih tertib. Kita perlu tahu bahwa berbagai macam sistem layanan publik yang kita miliki sekarang ini, yang kurang lebih relatif cukup tertib, ini adalah hasil dari Orde Baru. Kita punya sistem pendidikan nasional
Ya. Sekarang sahabat-sahabat sekalian ini tinggal menikmati saja. Dulu sebelum ada sistem pendidikan nasional ini, ya ini sistem pendidikan wallahu a'lam bishawab nggak ada. Dulu itu zaman ayah saya, apalagi kakek saya, nggak ada sistem yang menyeluruh secara nasional dengan tertib yang mampu melakukan pelayanan secara kurang lebih merata. Bangsa kita ini menjadi bangsa yang secara luar biasa mencapai prestasi luar biasa di dalam pemberantasan buta huruf yang sulit dicari tandingannya dari negara-negara lain. Kalau kita bandingkan Indonesia ini dengan negara lain, saya itu tahun 96 ke Mekah dan ketemu dengan teman-teman di sana. Menurut teman-teman itu di sana itu di Saudi itu masih banyak, bukan hanya orang biasa, polisi-polisi itu masih buta huruf. Itu tahun 96. Di negara-negara seperti Yordania misalnya, sampai sekarang itu masih sebagian besar warga negaranya buta huruf. Tidak ada namanya sistem pendidikan yang melayani warga secara menyeluruh seperti yang kita miliki. Ya. Yang kita miliki ini dari mana? Siapa yang mulai membangunnya? Orde Baru, Pak Harto, terus terang aja. Makanya Gus Dur juga bilang bahwa Pak Harto itu jasanya juga banyak, walaupun salahnya juga banyak gitu. Dan banyak artinya apa? Aslah. NU ikut mendorong untuk terciptanya kondisi kemasyarakatan kebangsaan yang aslah. Ya. Dari Orde Baru ke Reformasi, kita semua tahu, semua orang menyaksikan bagaimana sejarah pergulatan NU dalam rangka ini. Bukan hanya Gus Dur pribadi, tapi NU secara keseluruhan. Gus Dur pribadi karuan ada forum demokrasi dan lain sebagainya. Tapi NU keseluruhan. Bagaimana NU berperan menentukan, memegang peran yang menentukan untuk bergulirnya reformasi sistem politik Indonesia. Ini jelas. Dan jelas bahwa aslah wong dari politik opresif, otoriter ke demokrasi, aslah. Nah sekarang kita sudah berada di dalam kondisi sekarang seperti ini, realitas kita hari ini. Nah NU ini lalu harus berperan untuk mengajak bangsa ini ke arah mana? Apakah sudah ada di kepala orang-orang NU ini, kita ini sebaiknya pergi kemana? Apakah sudah dipikirkan oleh orang-orang NU ini apa yang dibutuhkan untuk masa depan bangsa dan negara ini? Apakah ada pikiran itu? Atau sebetulnya yang terjadi pada orang-orang NU ini hanya gelundung ya, pokoknya kadang-kadang dapat amplop, kadang-kadang bisa jadi tim sukses, kadang-kadang hanya seperti itu. Cari saluran untuk masukkan proposal tanpa wawasan untuk mengajak bangsa ini ke arah tertentu. Kalau Nahdlatul Ulama ini tidak lagi memiliki etos untuk mendorong bangsa ini, menjalankan peran mendorong bangsa ini ke arah yang lebih baik dengan visi tentang arah seperti apa yang lebih baik itu, saya khawatir itu berarti bahwa NU kehilangan roh, NU kehilangan nyawa.
Bagaimana mungkin satu aktor sejarah yang sepanjang sejarah bangsa ini memainkan peran yang sangat menentukan dalam memilih arah masa depannya, tiba-tiba hanya menjadi sekumpulan kambing yang hanya tahu memamah biak dan menunggu disembelih dari pemilu ke pemilu. Maka sahabat-sahabat, kalau sampai Indonesia kehilangan peran NU sebagai pejuang peradaban seperti yang telah lalu selama puluhan tahun sampai hampir 1 abad ini, lalu berhenti dimainkan oleh orang-orang NU peran itu, ini malah petaka besar bagi bangsa Indonesia. Apalagi sekarang telah diketahui bahwa NU ini isinya adalah 50% dari seluruh populasi muslim. Kalau sampai sebuah bangsa 50%-nya kambing, akan jadi bangsa apa ini? Kalau sebuah bangsa 50%-nya bebek, mau jadi apa bangsa? Maka sahabat-sahabat, tadi saya sampaikan juga kepada Kiai Musyarraf, saya yakin Indonesia ini tidak akan beres sebelum NU diberesin dulu. Karena kalau saya perhatikan sejak awal berdirinya Nahdlatul Ulama ini punya peran menggiring sejarah. Menggiring sejarah. Menggiring itu artinya ini ada sekumpulan bebek yang berjalan di depan dan sontoloyo yang di belakang ini menggiring bebek-bebek ini ke arah tertentu. Ini menggiring sejarah, menghadirkan stimulus-stimulus untuk satu dinamika, untuk munculnya dinamika yang mengarah kepada orientasi historis tertentu. Yang tadi saya sebut, mulai dari penjajahan menuju kemerdekaan, dari kemerdekaan menuju sistem politik demokrasi, dari Orde Lama ke Orde Baru, dari Orde Baru ke reformasi. Nah sekarang kita ini mau apa? Nah maka ini yang pertama-tama harus dilakukan oleh para aktivis Nahdlatul Ulama, yaitu menghadirkan kembali roh Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Roh sebagai pejuang peradaban, roh sebagai penggiring sejarah bangsa ini. Itulah sebabnya ketika kita memulai menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kader kembali, menghidupkan kembali pelatihan kader reguler di dalam gerakan pemuda Ansor ini, yang pertama-tama kita bangkitkan kembali adalah roh sebagai pejuang peradaban ini. Dan ini bukan konsep yang terlalu rumit. Ini hanya soal bagaimana kita memaknai Nahdlatul. Kalau Jam'iyah ini diberi nama Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama, sedangkan Nahdlah itu adalah masdar marrah,
Ya artinya ya sekali bangkit habis itu nggak tidur-tidur lagi harusnya gitu. Maka yang dipilih itu bukan nuhudul ulama tapi nahdlatul ulama. Ini masdar marrah. Harusnya bangkit dan sudah bangkit terus berjuang terus, nggak tidur-tidur lagi harusnya. Nah maka pertanyaan-pertanyaannya adalah nahdoh itu nahdoh untuk apa? Nahdoh li aisyek. Nahdoh untuk apa ini? Bangkit untuk apa? Orang-orang itu kalau malam-malam terbangun lalu bangkit dari tidurnya itu macam-macam keperluannya. Ada yang bangkit karena kebelet kencing, ada yang bangkit karena kesenggol istrinya dan sebagainya. Nah ini nahdlatul ulama ini nahdoh. Nahdlatul ulama ini untuk apa? Ini yang kemudian kita jadikan kunci dari pelatihan-pelatihan gerakan pemuda Ansor. Saya sampaikan pada pertama kali kita adakan pelatihan. Pada waktu itu saya sampaikan, saya sebut ini sebagai ijazah. Saya menerima ijazah ini dari ayah saya Muhammad Khalil Bishri, dari ayahnya Bishri Mustafa, dari gurunya Kiai Abdul Wahab Hasbullah, dari gurunya Kiai Muhammad Hashim Asy'ari. Dari sanad lain saya terima ijazah ini dari guru saya Kiai Abdurrahman Wahid, dari gurunya Kiai Abdul Wahab Hasbullah, dari gurunya lagi Kiai Muhammad Hashim Asy'ari. Dari sanad lain lagi saya terima ijazah ini dari Kiai Fuad Afandi Ciwidey Bandung, dari gurunya Kiai Maksum Lasem, yang bersama-sama Kiai Muhammad Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Apa itu? Yaitu bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah nahdoh listislahi Indonesia. Nahdoh listislahi Indonesia. Bangkit untuk membangun Indonesia. Kalau saya sarahi di situ, Indonesia itu menyimpan mudhof. Ada mudhof yang disimpan. Nah, istislahi Indonesia itu listislahi hadati Indonesia atau listislahil hadarah al-Indonesiyah, membangun peradaban Indonesia, bangkit untuk membangun peradaban Indonesia. Ini cuma soal pegang. Ya. Bangkit untuk membangun peradaban. Kenapa harus Indonesia? Kenapa harus peradaban dan kenapa harus mulai dari Indonesia? Sahabat-sahabat sekalian, sejak risalah, sejak bi'satir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah menyaksikan bagaimana satu peradaban besar tumbuh di bawah panji-panji risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peradaban besar yang kemudian menyebar pengaruhnya begitu luas sampai sekitar hampir sepertiga dari seluruh muka bumi.
dari Spanyol sampai ke Asia Tenggara, dari Bukhara sampai ke Sri Lanka. Ini adalah pertumbuhan peradaban yang luar biasa, luar biasa. Dan itu peradaban besar itu hidup, berkembang dan terus hidup selama lebih dari 13 abad, lebih dari 1300 tahun. Hidup sebagai peradaban Islam, sebagai satu konstruksi peradaban, yaitu peradaban Islam yang berdampingan dengan peradaban-peradaban besar lainnya, peradaban Kristen Eropa, peradaban Amerika, peradaban India, peradaban Cina, dan sebagainya. Dan peradaban Islam menjadi peradaban yang mungkin saya kira terbesar di antara peradaban-peradaban lainnya pada puncak kejayaannya, yaitu sekitar abad pertengahan, dan terus bertahan ya, beberapa abad sesudah itu. Nah, tiba-tiba sahabat-sahabat, peradaban yang tumbuh selama 1300 tahun dan menikmati puncak kejayaan selama hampir 500 tahun di ujung sejarahnya, tiba-tiba runtuh begitu saja pada awal abad ke-20 Masehi atau abad ke-14 Hijriah. Pada tahun 1911 meletus Perang Dunia Pertama dan berakhir dengan kekalahan Turki Utsmani. Turki Utsmani pada waktu itu adalah representasi dari peradaban Islam, representasi utama dari peradaban Islam. Kerangka utama dari peradaban Islam. Jadi kalau manusia itu ada kulit, ada daging, lemak, dan ada tulang belulang, ada kerangka. Kerangkanya itu adalah Turki Utsmani. Kerangka ini runtuh. Kerangka ini runtuh pada awal abad ke-20 karena kalah dalam Perang Dunia Pertama. 1918 Turki kalah perang. 1924 Turki Utsmani resmi bubar. Resmi bubar. Dunia Islam pernah mengalami pergantian konstruksi peradaban beberapa kali. Yang pertama mungkin bangunan yang disusun oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh 4 orang khalifah sampai kepada Sayyidina Ali karramallahu wajah, dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman sampai ke Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Kemudian digantikan oleh konstruksi baru di bawah Bani Umayyah. Jadi satu konstruksi baru. Bani Umayyah digantikan oleh konstruksi baru lagi, yaitu Daulah Abbasiyah, yang kemudian harus berdampingan dengan Bani Ahmar di Spanyol. Semuanya bertahan sebagai peradaban-peradaban besar, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Peradaban Abbasiyah runtuh dan digantikan oleh konstruksi baru, yaitu Turki Utsmani, walaupun harus menunggu sekian lama, tidak langsung menggantikan.
Tadinya itu ada istilahnya Ronggo Warsito itu kalau bendu selama beberapa waktu, kekacauan, ketiadaan sistem yang solid, sampai bangkitnya Nuruddin Zangki yang kemudian merintis terbentuknya Daulah Utsmaniyah. Ganti kalau di Turki Utsmani bertahan sekitar 700 tahun, 7 abad. Mulai tahun 1300 sekian Masehi. Walaupun pada mulanya harus bersaing dengan konstruksi lain, yaitu dari Daulah Safawiyah di Persia. Tapi kemudian Safawiyah harus luntur dan melebur dengan Turki Utsmani. Tapi semua ini runtuh sama sekali, karena kalah perang melawan Eropa Kristen, kalah dan runtuh dan bubar. Nah, maka pertanyaannya adalah, apa yang akan menggantikan konstruksi Turki Utsmani ini sebagai kerangka baru peradaban Islam? Sahabat-sahabat, Nahdlatul Ulama ini berdiri, inisiator utamanya adalah Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Abdul Wahab yang mengusulkan kepada Kiai Hasyim Asy'ari untuk mendirikan organisasi baru, yaitu Nahdlatul Ulama ini. Sebelum itu Kiai Wahab Hasbullah itu Kiai Wahab Hasbullah itu mondok di Mekah, berangkat ke Mekah tahun 1908. Ini sudah saya cek kepada Dzurriyah Tambak Beras. Beliau berangkat untuk mukim ke Mekah itu tahun 1908 dan pulang tahun 1914. 6 tahun beliau mukim di Mekah. Tahun 1912 Haji Umar Said Cokro Aminoto mendirikan Sarekat Islam di Solo. 1912, pada waktu itu Kiai Abdul Wahab masih di Mekah. Kiai Abdul Wahab Hasbullah lalu mendirikan Sarekat Islam cabang Mekah tahun 1912. Pulang dari Mekah 1914, Kiai Wahab Hasbullah tahun 1916 kemudian mendirikan Nahdlatul Tujjar yang dikonstruksikan sebagai satu syirkatul Inan, semacam koperasi kalau sekarang. Nahdlatul Tujjar. Sesudah itu kemudian saya lupa tahun berapa, tidak lama kemudian mendirikan Nahdlatul Wathon. Jadi sudah ada Nahdlatul Tujjar, sudah pernah ada Nahdlatul Wathon. Kenapa kemudian harus mendirikan lagi organisasi baru dan diberi nama Nahdlatul Ulama? Untuk apa Nahdlatul Ulama ini didirikan? Kalau orang mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama ini didirikan untuk ikut di dalam pergerakan nasional memperjuangkan kemerdekaan, sebelumnya sudah ada Nahdlatul Wathon. Kenapa nggak pakai Nahdlatul Wathon aja? Lebih relevan. Kenapa harus Nahdlatul Ulama? Kalau orang mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama ini didirikan sebagai tanggapan atas berkembangnya faham Wahabi, ya,
Sebelum itu, sebelum ada Nahdlatul Ulama, para ulama ini sudah berada dalam satu suasana perjuangan untuk melawan Wahabi. Wong Wahabisme itu pertama kali muncul itu pada abad ke-18, dan para kiai ini ikut merasakan sebagian, paling enggak banyak teman-teman dari para kiai kita ini yang menjadi korban dari revolusi Wahabi di Hijaz pada waktu itu. Bahkan di dalam tafsir Sawi sudah disebutkan bahwa Wahabisme itu adalah Khawarij baru. Jadi sebelum itu suasananya itu sudah suasana melawan Wahabisme. Keyakinan saya, Nahdlatul Ulama didirikan lebih dari itu, bukan sekedar untuk menanggapi gerakan Wahabi. Apa sebetulnya hakikat tujuan dari didirikannya Nahdlatul Ulama? Kita tahu sahabat-sahabat, terkenal sekali bagaimana Kiai Abdul Wahab Hasbullah berinisiatif membentuk satu kelompok yang kemudian diberi nama Komite Hijaz. Kalau kita lihat anggota-anggota Komite Hijaz ini, nggak ada orang yang terkenal waktu itu. Ini siapa nggak ada yang tahu. Ada satu, siapa itu, Syekh siapa orang Mesir, sampai susah diingat karena nggak ada yang terkenal ya, orangnya. Yang terkenal itu cuma Kiai Abdul Wahab Hasbullah, yang lain-lain siapa orang nggak jelas. Atau orang yang tidak dikenal oleh publik. Kenapa begitu? Karena pada mulanya Kiai Wahab Hasbullah ini berinisiatif mengajak tokoh-tokoh Islam di Indonesia ini untuk bersama-sama membuat delegasi ke Hijaz setelah kemenangan keluarga Saud di Hijaz. Tapi tokoh-tokoh Islam ini menolak. Tidak ada yang mau. Karena tidak ada mau, akhirnya Kiai Wahab Hasbullah nekat pergi sendiri dengan mengajak teman-temannya saja. Jadi kenapa orang-orang nggak kenal? Karena ini teman-teman pribadinya Mbah Wahab. Orang saya gelem, saya kowe melu Kang. Nah, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Kiai Wahab Hasbullah ke sana? Kenapa beliau? Sahabat-sahabat, saya yakin bahwa para muassis Nahdlatul Ulama ini adalah min auliyaillah. Buktinya nggak sulit. Tidak mungkin ada inisiatif, tidak mungkin ada amal ya yang kemudian menetap wujudnya dan lestari asar maslahatnya sampai hampir 100 tahun kecuali amalnya wali. Kalau kelas jelek, potongan jelek-jelek begini ini, amal bisa membawa manfaat 2 tahun, 5 tahun sudah bagus. Di tengah-tengah dunia dan sejarah yang terus berubah, ini ada amal yang bertahan manfaatnya sampai hampir 100 tahun. Maka saya yakin bahwa para muassis ini adalah min auliyaillah. Dan saya yakin bahwa para muassis ini adalah orang-orang yang sangat dalam memikirkan perkembangan sejarah, perkembangan dunia Islam, perkembangan peradaban Islam.
Keyakinan saya ketika Turki Utsmani runtuh pada waktu itu, para muassis ini pasti berpikir, lalu apa yang akan menggantikan Turki Utsmani ini? Apa yang akan menggantikan Turki Utsmani sebagai konstruksi peradaban Islam yang baru? Nah, ketika berdiri kerajaan Saudi, Al Saud menguasai Hijaz, saya yakin kepentingan Kiai Abdul Wahab Hasbullah untuk datang ke Hijaz memenuhi Abdul Aziz Al Saud waktu itu adalah untuk ngecek ini Al Saud ini memang apakah memang punya potensi untuk menjadi konstruksi baru bagi peradaban Islam menggantikan Turki Utsmani. Karena harus ada gantinya. Kalau nggak ada gantinya, konstruksi peradaban Islam yang tidak ada gantinya, peradaban Islam akan larut di dalam sejarah. Maka harus ada gantinya. Itulah sebabnya Kiai Hasbullah pergi ke Mekah untuk ngecek ini Al Saud sudah menguasai Hijaz, menguasai Haramain. Bisa nggak Al Saud ini nantinya menjadi konstruksi baru menggantikan Turki Utsmani? Beliau datang ke sana, ketemu dengan Abdul Aziz, berdialog dengan sejumlah orang di sekitar Abdul Aziz, dan melihat apa yang terjadi di sekeliling Hijaz setelah kemenangan keluarga Saud. Kesimpulannya apa? Apakah Al Saud ini bisa menjadi konstruksi baru menggantikan Turki Utsmani? Kesimpulannya tidak. Itu sebabnya kemudian Kiai Hasbullah pulang ke Indonesia dan mengusulkan kepada Kiai Hasyim Asy'ari untuk mendirikan jam'iyah baru, yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu sebabnya jam'iyah ini diberi nama Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena kalau pertanyaannya adalah bagaimana, kemana masa depan dunia Islam ini harus dibawa, siapa yang harus jawab? Ulama. Masa tukang becak? Masa bakal gedok? Masa bangkir-bangkir? Ulama. Kalau pertanyaan adalah kemana masa depan peradaban Islam, yang harus menjawab adalah itu. Sebabnya jam'iyah ini diberi Nahdlatul Ulama, diberi nama Nahdlatul Ulama. Itu sebabnya isyarah yang diterima oleh Kiai Ridwan Abdullah ketika beristikharah untuk menggambar lambang jam'iyah ini, isyarahnya adalah bola dunia. Karena wazifah, tanggung jawab yang diemban oleh para ulama yang bangkit ini adalah tanggung jawab atas peradaban dunia. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jelas bahwa untuk membangun peradaban itu tidak semudah orang bikin pisang goreng. Jelas ini masalah yang luar biasa besar. Dan kemungkinan bahkan para ulama muassisun dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini pada waktu itu belum sampai kepada gagasan yang konkret tentang
peradaban macam apa yang harus dibangun di masa depan. Karena sejarah ada pada titik yang paling tidak menentu. Satu konstruksi peradaban yang pernah berjaya selama 700 tahun tiba-tiba hilang begitu saja, runtuh dan bubar. Berbagai macam etnik, ini dari etnik macam-macam ini, etnik Persia, etnik Arab, etnik Aramaik, etnik Kartago, etnik Mesir, macam-macam etnik, etnik Bukhari, yang tadinya bergabung di dalam satu payung bersama atas nama Islam, atas nama agama, di bawah payung konstruksi Daulah Utsmaniyah, tiba-tiba payungnya hilang. Dan kelompok-kelompok yang berbeda-beda ini harus menerima penguasa-penguasa baru yang bahkan tidak muslim. Walaupun saya mengasumsikan kelakuannya sebetulnya sama. Kenapa? Karena ini adalah orang-orang Turki, orang-orang Saljuk, orang-orang dari etnis tertentu, Saljuk, yang menguasai macam-macam etnis lainnya. Walaupun ada norma bahwa semua sesama Muslim mempunyai martabat yang sama, ya, sebagai etnik penguasa dan etnik yang tidak berkuasa, ya, ini pasti beda. Sementara Turki Utsmani hampir sepanjang kekuasaannya itu sangat memfokuskan diri pada pemeliharaan dan pengembangan kekuatan militer. Itu sebabnya selama masa Turki Utsmani itu tidak tumbuh peradaban-peradaban baru. Yang ada itu tidak tumbuh karya-karya peradaban yang beragam. Yang tumbuh itu hanyalah karya-karya yang diperlukan untuk mengukuhkan ketertiban. Itu sebabnya maka fikih itu berkembang sangat pesat di bawah Turki Utsmani untuk mengukuhkan tertib sosial. Tapi kita tidak menemukan di masa Turki Utsmani ini misalnya karya-karya fisika yang monumental seperti di bawah Abbasiyah. Karya-karya tentang berbagai ilmu pengetahuan yang beragam, karya-karya dalam ilmu bahasa, dalam filsafat dan sebagainya yang tumbuh pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah tidak muncul pada era Turki Utsmani. Dan bangsa-bangsa berbagai macam etnis yang ada di bawah kekuasaan Turki Utsmani juga tidak berkembang peradabannya. Ketika Turki Utsmani runtuh, itu yang namanya Persia, Bukhara, Mesir, Kartago di sepanjang pantai utara Afrika, mereka ditinggalkan sebagai masyarakat-masyarakat yang miskin dan terbelakang, termasuk Hijaz. Ini yang terjadi. Nah, kembali kepada pertanyaan, lalu konstruksi peradaban seperti apa yang harus dibangun sebagai masa depan dari dunia Islam?
Sahabat-sahabat, kalau kita perhatikan sepanjang sejarah peradaban sejak zaman purba sampai sekarang, dari berbagai peradaban yang pernah hadir, ada peradaban Syria, Asiria, ada Sumeria, ada peradaban Mesir kuno, ada peradaban Mohenjo-daro dan Harappa, ada peradaban Yahudi di Syam, ada peradaban Kaldea, dan lain sebagainya. Peradaban itu bangkit di atas dua elemen paling dasar. Apa elemen paling dasar itu? Elemen paling dasar itu adalah, pertama adalah moralitas spiritual, sistem moral. Yang kedua adalah sistem politik. Sistem moral itu berarti agama. Yang kedua sistem politik. Ada peradaban-peradaban yang dibangun tidak atas dasar agama. Tetapi kita tahu peradaban-peradaban yang dibangun tidak atas dasar agama ini gagal untuk menciptakan konstruksi baru yang lebih baik, lebih maslahat bagi masyarakatnya. Ada revolusi Perancis di Perancis, tidak menjadikan Perancis menjadi masyarakat yang lebih baik di dalam tradisi etiknya. Mereka malah kehilangan spiritualitas karena menjadi masyarakat yang menolak agama. Revolusi Bolshevik di Rusia yang melahirkan Uni Soviet, revolusi komunis di Cina, ini adalah revolusi sekuler. Saya punya seorang teman yang sekarang bekerja di salah satu think tank besar di Singapura. Dia ini orang Maroko, namanya James Dorsey. Dia seorang jurnalis kawakan. Dia dulu pernah terlibat di dalam perundingan Camp David, yaitu perundingan pertama kali untuk perdamaian Israel Palestina yang melibatkan Anwar Sadat dan lain-lain. Ini orang yang luar biasa, luas pengetahuannya tentang sejarah peradaban dan pergulatan sosial politik berbagai bangsa. Dia mengatakan bahwa hanya revolusi yang didasarkan atas nilai-nilai agama yang berhasil menghadirkan perubahan yang secara etik lebih baik bagi masyarakatnya. Kenapa? Karena kalau satu revolusi tidak didasarkan atas agama, maka masyarakat itu ditumbuhkan sebagai masyarakat-masyarakat yang tidak dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Kalau sampean tidak percaya pada pengadilan Allah di yaumil hisab, Anda tidak akan merasa bertanggung jawab terhadap tindakan Anda. Asalkan bisa mengelabui hukum, asalkan bisa menghindari pembalasan orang di dunia ini, ya sudah, nggak akan ada konsekuensi tindakan. Sehingga tidak ada keharusan untuk mengikuti etika apapun, karena perbuatan kita tidak akan punya konsekuensi. Tapi kalau kita percaya pada pengadilan Tuhan, pada yaumul hisab, kita tahu bahwa apapun yang kita kerjakan selama hidup ini pasti ada konsekuensinya. Itu membuat kita menjadi bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan kita. Ini bedanya. Maka sekali lagi dua elemen dasar itu adalah moralitas spiritual, sistem moral atau sistem moral, dan yang kedua adalah sistem politik.
Maka sahabat-sahabat, yang pertama-tama ditetapkan oleh para muassis Jam'iyah ini adalah menyatakan bahwa Jam'iyah ini berdasarkan pada ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa harus mengatakan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena cita-citanya adalah membangun kembali peradaban Islam. Bukan hanya soal Indonesia, bukan hanya soal pesantren, bukan hanya soal tangan-tangan kiai yang kalau dicium barokai. Ini soal membangun kembali peradaban. Sahabat-sahabat, Kiai Hafizullah itu seperti saya sampaikan tadi datang ke Mekah tahun 1908. Tahun 1908. Perang Dunia Pertama pecah tahun 1911. Dan Kiai Wahab berada di tengah-tengah masyarakat yang terdampak langsung oleh Perang Dunia Pertama itu, Hijaz. Karena beliau mukim di Mekah. Dan beliau merasakan bagaimana perang itu berlangsung mencapai puncak kemelutnya sampai pada tahun 1914. Perang Dunia Pertama itu berpuncak pada tahun 1916 sebelum akhirnya berakhir dengan kekalahan Turki Utsmani tahun 1918. Jadi Kiai Wahab ini merasakan suasananya, merasakan bagaimana satu masyarakat diambang kehilangan seluruh kerangka ketertibannya. Bagaimana satu masyarakat besar, karena di Mekah pada waktu itu jelas bahwa berbagai ulama dari berbagai penjuru dunia ada di sana untuk belajar, bukan hanya dari Nusantara, dari seluruh dunia Islam, dari Afrika, dari Persia, dari India Barat, dari Bukhara, semuanya. Mereka bertemu satu sama lain dan mengerti perasaan satu sama lain di tengah-tengah suasana. Bagaimana keruntuhan itu disaksikan oleh para kiai kita. Maka yang ditetapkan sebagai landasan adalah ajaran Islam Ahlus Sunnah. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kenapa harus disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kenapa bukan ajaran Islam titik? Atau ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis misalnya begitu. Al-Quran dan Sunnah, kenapa harus disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Saya tidak akan terlalu berpanjang lebar soal ini, tapi yang perlu saya sampaikan adalah bahwa ketika menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, para kiai, para muassis ini juga menyebut secara rinci apa yang dimaksud dengan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Spesifik sekali. Yaitu pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah bahwa dalam akidah mengikuti mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam hal akidah. Dalam hal syariah mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Salah satu dari 4 mazhab. Dan dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Spesifik sekali. Spesifik sekali. Dan ini memang pandangan yang sudah berkembang. Kenapa itu yang menjadi pilihan? Kenapa?
Karena sahabat-sahabat sekalian, di samping bahwa mazhab-mazhab ini memang dianut oleh mayoritas umat Islam, itu salah satu alasan. Tapi ada alasan yang lebih mendasar dari itu, yaitu pertama bahwa mazhab dari Imam Abdul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi ini adalah cara pandang ilmu kalam yang berhasil mendamaikan antara nas dan akal. Tidak hanya nas saja atau akal saja, tapi mendamaikan antara nas dan akal. Dan semuanya diorientasikan kepada apa yang berguna bagi umat manusia. Itu sebabnya ketika ramai perdebatan tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, dan orang-orang berdebat ramai sekali tentang makna istiwa. Apakah Allah duduk di istana? Sampai kemudian ada perdebatan kalau Allah duduk di atas aras, maaf bukan itu, singgasana, duduk di singgasana. Aras itu singgasana makna harfiahnya. Kalau Allah duduk di atas singgasana itu mana yang lebih besar, Allah atau singgasananya? Sampai ada wacana seperti itu. Nah, kemudian ada yang menganggap bahwa ya ini adalah majas, takwil, ya kita tidak harus menganggap bahwa itu secara harfiah Allah duduk di atas singgasana, tapi harus kita maknai bahwa Allah menguasai aras, dan aras itu adalah kekuasaan yang meliputi seluruh alam semesta dan seterusnya. Kemudian di debat lagi, kalau itu majas berarti bukan hakiki. Kalau bukan hakiki berarti bohong dong, wong majas. Ini perdebatan yang berketerusan, enggak ada ujungnya, sampai kemudian para ulama Asy'ariyah dan Maturidiyun sudah menyatakan ya sudahlah, pokoknya Allah Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa, ya, ala kaifin yaliqu bihi. Ya Allah itu istiwa di aras dalam cara yang pantas, menurut yang pantas bagi Allah. Yang bagaimana ya entah. Cara yang pantas bagi Allah itu bagaimana entah. Dan gak usah dipikir karena nggak ada gunanya. Gunanya apa mikir soal ini gitu loh. Sudah pokoknya Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Ayul istiwa ala kaifin yaliqu bih. Gitu saja sudah. Enggak usah dipikir buat apa gitu. Orang tahu hakikatnya juga enggak ada gunanya, enggak tahu juga enggak apa-apa gitu. Makanya enggak usah dipikir. Pokoknya Allah istiwa di aras dalam cara yang patut baginya. Ya. Karena Allah Maha Suci dari apapun yang tidak patut baginya. Misalnya bahwa tidak patut Allah itu punya jisim, karena jisim itu terbatas. Jisim ini kan terbatas, kita punya jisim maka ada batas, ada kontur, terbatas kalau jisim. Maka tidak patut Allah berupa jisim, karena jisim itu terbatas, dan tidak patut Allah dibatasi oleh apapun. Misalnya seperti ini Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, ini nanti akan membawa konsekuensi yang cukup dalam di dalam dinamika peradaban. Akan saya jelaskan. Kenapa kemudian 4 mazhab ini? Karena 4 mazhab ini yang berhasil mendamaikan antara nas dengan realitas, antara teks dengan
dengan realitas. Ada nas Quran begini, nas hadis begini, realitasnya begini, maka kita harus sikapi bagaimana. Ini. Maka para ulama madhab ini kemudian mengembangkan apa yang belakangan disebut sebagai ilmu usul fikih, teori fikih. Bagaimana hukum itu digali. Ya, sehingga dengan 4 mazhab ini, ulama ini siap untuk menghadapi perubahan-perubahan dalam realitas. Tidak terbentur-bentur. Tidak harus seperti Daud Zohiri yang menolak berdamai dengan realitas, yang menuntut penerapan letterlek atas nas tanpa harus mempertimbangkan perubahan realitas. Ini 4 mazhab. Yang kedua, dengan mengikuti 4 mazhab ini berarti mengakui bahwa fikih itu relatif, bahwa fikih itu tidak absolut. Kenapa? Karena kita boleh ikut Syafi'i, boleh ikut Maliki kok. Berarti satu sama lain relatif. Berarti tidak boleh memutlakkan salah satu mazhab. Berarti harus toleran kepada perbedaan mazhab. Nah, karena relatif berarti boleh berkembang. Karena realitas berkembang dan berubah-ubah. Karena boleh berkembang, maka ini membuka ruang bagi kita untuk bergelut dengan perubahan realitas sepanjang sejarah secara dinamis dan produktif. Tidak lalu tidak terima lalu ngebom, tapi kita bergulat dengan dinamis. Bagaimana menyikapi perubahan ini? Ini kenapa Abu Hamid Al-Ghazali dan Al-Junaid Al-Baghdadi, karena 2 orang ini mengajarkan ajaran dari 2 orang imam besar ini, mendamaikan antara syariat dan hakikat. Bahwa ada syariat, ada hakikat, dan dua-duanya harus berdamai. Walaupun kita tahu bahwa Allah menentukan segala-galanya, ya tapi unta itu harus dicancang. Karena kalau tidak itu sama dengan melecehkan Tuhan. Gitu. Itu kan karena lalu Tuhan dititipi suruh angon unta. Gitu. Ini semua adalah basis nilai yang buat kita apa? Pertama, kita berdisiplin dengan tradisi. Kita tidak mau sembarangan, ya. Kita tidak mau sembarangan menerobos pagar-pagar tradisi. Tapi kita berdisiplin di dalam mengikuti tradisi itu. Kalau wudhu disuruh tertib, ya tertib, wong mazhabnya Syafi'i. Tidak lalu sembarangan ngotak-atik Quran sendiri, baca terjemahan terus bikin fatwa sendiri. Kita berdisiplin di dalam tradisi yang di dalamnya terkandung disiplin ilmu. Di basisnya ilmu. Tetapi pada saat yang sama kita punya ruang untuk berkembang. Karena mazhab-mazhab ini mengajarkan metodologi. Ini sahabat-sahabat
adalah pondasi yang ditanam oleh para muassis Nahdlatul Ulama ini sebagai bekal untuk menempuh perjuangan mengupayakan kebangkitan kembali peradaban Islam yang pada waktu itu mungkin belum diketahui peradaban yang macam apa, belum tahu. Tapi jelas dibutuhkan konstruksi baru karena konstruksi lama sudah runtuh. Nah, maka sesudah itu, karena seperti yang saya singgung di depan tadi, elemen lain yang dibutuhkan selain sistem moral adalah sistem politik. Maka para pejuang Nahdlatul Ulama ini pun kemudian terlibat intens di dalam perjuangan untuk menegakkan sistem politik yang merdeka bagi Indonesia ini. Sistem politik yang merdeka bagi Indonesia. Kenapa harus Indonesia? Kenapa harus Indonesia? Karena sahabat-sahabat, hanya di Indonesia, hanya di Nusantara ini, satu-satunya peradaban, satu-satunya lingkup budaya di mana ulama-ulamanya punya tradisi independen. Ulama-ulamanya adalah ulama-ulama yang merdeka masing-masing. Di tempat lain, sebagian besar ulama-ulama yang ada itu adalah ulama-ulama yang dikelola oleh negara, dikelola oleh pemerintah, oleh sultan, dengan gaji dan lain sebagainya. Dan itu terjadi sampai sekarang, sampai hari ini, sebagian besar. Kenapa? Karena pemerintahnya pemerintahan Islam yang merasa punya kewajiban untuk menggaji ulama-ulama Islam, sehingga mereka bergantung kepada pemerintah, pada negara. Nah, di Indonesia ini alhamdulillah kok penguasanya kafir gitu loh, India Belanda itu, sehingga ulamanya tidak digaji, membuat mereka independen. Bahkan pada zaman raja-raja Islam di Mataram misalnya, raja juga tidak menggaji ulama. Ulama dibiarkan independen karena kerajaan Islam Jawa pada waktu itu memang punya model yang khas, yang watak dasarnya sebetulnya sangat federatif. Di daerah-daerah itu dibiarkan tumbuh kepemimpinan-kepemimpinan lokal yang kuat, asalkan mau menyatakan setia kepada raja. Dan ulama-ulama ini tumbuh sebagai pemimpin-pemimpin yang independen. Itu sebabnya kalau ada Nahdlatul Ulama, kalau ulama itu bangkit, hanya mungkin terjadi di antara ulama-ulama merdeka di Indonesia. Karena bagaimana mungkin bangkit kalau tidak merdeka? Itu sebabnya harus dimulai dari Indonesia. Tapi sahabat-sahabat, sekali lagi, ini bukan hanya soal Indonesia. Itu sebabnya gambar kita adalah gambar jagat. Ini soal dunia. Dan sekarang tiba-tiba kita mendapati bahwa tidak mungkin membangkitkan peradaban Islam ini kecuali dengan cara
menyebarkan nilai-nilai yang memperbaiki kualitas kemanusiaan dari seluruh peradaban dunia. Karena sekarang ini kita menghadapi realitas peradaban yang sama sekali berbeda. Realitas peradaban yang membuat seluruh dunia ini dipersatukan menjadi satu peradaban tunggal yang campur aduk. Peradaban tunggal yang campur aduk. Dulu yang namanya peradaban Islam itu masih terpisah dengan batas-batas fisik dan militer dan politik tertentu, terpisah dari peradaban yang lain seperti Kristen Eropa. Sekarang tidak lagi ada batas. Maka kita tidak punya ruang untuk membangun peradaban Islam itu kecuali di dalam wahana yang menyatu bersama orang-orang lain seluruh umat manusia. Itu sebabnya sahabat-sahabat pada tahun 2017 Gerakan Pemuda Ansor mengadakan konferensi internasional di Tambak Beras di pesantrennya Kiai Wahab Hasbullah, yang kemudian menghasilkan deklarasi yang disebut sebagai deklarasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Islam untuk kemanusiaan. Iklan Gerakan Pemuda Ansor Anil Islam Lil Insaniyah. Gerakan Pemuda Ansor Declaration on Humanitarian Islam. Karena kita tidak punya pilihan selain bekerja dalam kerangka kemanusiaan universal. Jadi sahabat-sahabat sekalian, roh Nahdlatul Ulama yang harus kita hidupkan kembali, kita hadirkan kembali adalah roh untuk memperjuangkan peradaban, roh untuk menggiring sejarah menuju ke arah yang lebih maslahat bagi bukan hanya orang NU sendiri, bukan hanya bagi orang Islam saja, tapi bagi seluruh umat manusia. Kenapa Kiai Wahab Hasbullah ngotot supaya NU keluar dari Masyumi dan mendirikan berdiri sebagai partai politik sendiri? Karena NU tidak mau mengukuhkan kerangka segregatif antara kelompok politik Islam dan kelompok politik non-Islam. Dengan keluar dari Masyumi itu, Kiai Wahab menegaskan bahwa Islam itu tidak monolitik. Islam bisa macam-macam. Itu sebabnya demokrasi mutlak diperlukan, karena kita bermacam-macam. Kenapa kemudian mau ikut Nasakom untuk menegaskan bahwa kita siap untuk berdampingan secara damai dengan siapapun yang berbeda? Ini adalah nilai-nilai dasar yang harus kita teguhkan terus-menerus sebagai modal kita di dalam membawakan peran perjuangan untuk membangun peradaban. Kalau ditanyakan apakah sekarang ini Ahlussunnah wal Jamaah dalam krisis, ya. Tapi itu nanti pembahasan yang akan sangat luas. Saya itu kalau PKN biasanya ngisi itu antara 5 sampai 6 jam setiap PKN. Ini saya sudah di order untuk 2 acara hari ini, jadi tidak bisa terlalu lama dengan sahabat-sahabat sekalian. Nanti malam harus ada acara lain lagi. Tapi intinya itu. Saya kira sahabat-sahabat dalam PKD
atau apa namanya PDT sudah mendapatkan materi-materi dasar yang terkait dengan ini. Ke depan nanti kalau sahabat-sahabat sudah ini segera mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti PKN, sahabat-sahabat kan mengasuh dalam wacana yang lebih kompleks terkait dengan pergulatan seperti apa yang dijalan oleh Gerakan Pemuda Ansor dan Nahdlatul Ulama saat ini. Sahabat-sahabat mungkin kaget-kaget, loh kok tiba-tiba Ansor ngundang Menteri Luar Negeri Amerika. Sebelum itu sudah kaget-kaget ada Khatib Am pergi ke Yerusalem misalnya. Lalu kaget lagi ada Khatib Am foto bareng Paus misalnya. Ini terkait dengan wacana yang kompleks, yang mau tidak mau memang harus kita jalani. Karena kalau kita tidak siap untuk membuat langkah-langkah melibatkan diri di dalam pergulatan besar secara global, yaitu berarti kita nerimo sebagai korban dari permainan yang dilakukan orang lain. Kalau sampean tidak siap untuk terlibat dengan Amerika, ya sampean terima untuk jadi korbannya Amerika bermain dengan entah siapa. Kalau sampean tidak siap untuk terlibat dengan Israel, sampean terima hanya menjadi korban dari permainan Israel dengan entah siapa. Kalau kita mau memperjuangkan nasib kita sendiri, kita harus berani menghadapi mereka sebagai sama-sama pemain. Kamu main, aku main. Kalau tidak begitu kita cuma jadi korban. Nah, apakah Anda cuma terima jadi korban yang marah-marah, ngamuk-ngamuk, demo setiap hari, tapi tidak menghasilkan apa-apa? Atau jadi pemain? Ini adalah pilihan yang harus kita buat. Tapi semua itu kerangkanya sudah jelas, membangun peradaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Oke, alhamdulillah sahabat-sahabat, materi yang sangat luar biasa dari beliau Khatib Am PBNU. Sekali lagi beri aplaus yang meriah buat beliau yang telah berkenan dan sudi rawuh di tempat ini. Dan mungkin ada pertanyaan dari sahabat-sahabat, biar lebih tertib nanti langsung maju ke depan menyebutkan nama dan langsung ke inti pertanyaan, tidak usah pidato lebih dahulu. Monggo, silahkan. Ya, langsung maju ke depan. Yang bertanya berikutnya langsung antri, 3 ya. Yun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam lulus dari Bojonegoro Yai, sepindah kami mohonkan kepada Yai untuk memberikan nasihat kepada kami sebagai ijazah yang insya Allah nanti kami semua akan bersama-sama mengucap qabil tuh. Kemudian yang kedua adalah tadi mau mengingatkan Yai tadi akan menjelaskan tentang kenapa suka menyebut tahun Hijriah. Tadi di awal Yai menyebut kenapa suka menyebut tahun Hijriah daripada tahun Masehi. Matur suwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Fuad Najib saking Sidoarjo, Yai. Hakikatnya pertanyaan saya mau disebut sama beliau yang pertama, karena saya pernah nulis di NU itu cuma opini bapaknya saya itu agak mamang bahwasanya NU itu lahir pada 31 Januari karena lebih condong ke Hijriah, melihat seringnya para
kiai itu berkumpul pada malam hari. Jarang kiai ngopi niku pagi-pagi ngopi, biasanya tidur karena otomatis saya pikirnya mungkin 1 Februari gitu loh, mungkin opini yang bangun. Apakah memang punten Yai karena memang kebiasaan orang NU itu kumpulnya malam hari? Mungkin sekian. Assalamualaikum. Sudah ya. Baik, maaf tadi karena keburu ingat Pampeo jadi kelewatan. Kenapa Hijriah? Sahabat-sahabat sekalian, Kanjeng Nabi dawuh, Innallaha yab'atsu fi hadzal ummati inda ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha. Allah membangkitkan bagi umat ini setiap kepala abad, di setiap kepala abad, setiap kepala abad, inda ra'si kulli mi'ati sanatin, orang yang mentasdid agamanya. Nah, tasdid itu macam-macam. Tasdid itu macam-macam. Ada tasdid dalam soal wacana keagamaan, ada tasdid dalam soal kerangka peradaban. Nah, Kanjeng Nabi juga dawuh, saya mendapatkan keterangan ini dari Syekhina Kiai Maimun Zubair, Allah yarham. Ada dawuh juga yang mengatakan bahwa Muhammadun Rasulullah itu maulidu bi Makkah wa hijratuhu ilal Madinah wa sultanuhu bisyam. Syam sampai Rasulullah SAW wafat belum ditaklukkan. Tapi Syam menjadi pusat dari kesultanan yang kemudian mengawali tumbuhnya satu peradaban Islam yang besar sampai ke ujung Afrika Barat, yaitu oleh Daulah Umayyah. Dan Syam itu berdiri, Daulah Umayyah menegakkan kekuasaannya di Syam pertama kali itu persis pada tahun 40 Hijrah. Maka ra'su kulli mi'ati sanatin itu adalah sekitar tahun 40-an di setiap abadnya. Nahdlatul Ulama ini lahir, tidak penting sebetulnya tanggal 31 Januari atau 1 Februari. Kemarin ada pembicaraan apa betul itu 16 Rajab apa 17 Rajab, tidak penting. Yang penting itu tahunnya ini. Nahdlatul Ulama berdiri tahun 1344. Inda ra'sitil kalmi'ah. Nahdlatul Ulama berdiri pada kepala abad ke-14 itu 1344. Nah, maka saya berpikir bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama itu ya, itu imma wujudat tajdid, imma al-isti'dad listajdid. Ada kemungkinan itu memang tajdid, wallahu a'lam. Ada kemungkinan itu adalah persiapan untuk terjadinya tajdid.
Maka saya lebih suka menggunakan tahun Hijriah karena ini, karena dawuhnya Kiai Maimun ini bahwa Nahdlatul Ulama itu berdiri persis di kepala abad ke-14, 1344. Nah sekarang kita ini hendak memasuki abad kedua, 1442 hari ini sekarang. Sebentar lagi 1444, abad kedua. Pertanyaannya, ini karena saya lebih suka pakai tahun Hijrah karena saya ingin orang menjawab pertanyaan. Bentar, sebelum itu saya ingat betul pada sekitar tahun 90-an Kiai Misbah Mustafa. Kiai Misbah Mustafa itu adiknya Kiai Bisri Mustafa. Kiai Bisri Mustafa itu kakek saya, bapaknya bapak saya. Tahun 90-an itu Kiai Misbah Mustafa mengatakan kepada saya, beliau mengatakan begini, NU isih ono iki meksa. Bahasa Jawa, NU sekarang masih ada itu sebetulnya memaksakan diri, kata Kiai Misbah. Kenapa? Mergo likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Pada waktu itu. Nah, maka saya ingin orang menjawab satu pertanyaan terkait dengan ini. 1444 Hijriah ini bagi Nahdlatul Ulama ini tajdid atau ajal? Silakan pilih. Sampai mau jadikan ini tajdid atau ajal? Karena innallaha yab'atsu fi hadil ummati inda ra'si kulli ma'ati sanatin man daditu laha dinaha, satu sisi, tapi sisi lain likulli ummatin ajal. Sampean pilih ini jadi ajal atau jadi momentum tasdid? Silakan pilih. Nah itu. Nah kalau kalau ijazah itu nggak usah banyak-banyak, sampean ini kalau pernah mondok, pernah ngaji itu pasti sudah punya banyak ijazah, tinggal ngamalkan saja. Saya bilang kalau ada santri kok hidupnya susah, itu pasti santri males. Mesti hati malas. Karena kalau ndak mungkin hidupnya susah, mustahil. Orang Islam kok keserakat itu haram. Kenapa haram? Karena dia pasti meninggalkan amalan-amalan yang kalau dia lakukan ndak mungkin keserakat. Sudah dijanjikan dengan mutlak, man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, mutlak. Sampean punya jasa macam-macam itu, sampean lakukan apa enggak? Kalau masih sekerakat berarti bacanya keset. Itu nggak ada yang berat. Baru mungkin tadi malam atau tadi pagi saya juga memberi nasihat sederhana kepada beberapa teman. Yang pertama itu pokoknya usahakan jangan sampai berbuat dosa walaupun sembunyi-sembunyi. Usahakan benar jangan sampai berbuat dosa walaupun sembunyi-sembunyi, usahakan betul.
Karena Gusti Allah menjanjikan may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua ya banyak-banyak selawat. Selawatnya itu selawat jazahnya Kiai Marzuki, jazahnya Kiai Makhrus Ali, itu saja. Selawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, jangan sampai kurang setiap hari, jangan sampai kurang dari 1000. Kalau makin banyak makin baik. Itu aja. Nah, saya sudah bertahun-tahun minta supaya segera teman-teman di Ansor membuat sistem untuk memastikan bahwa setiap kader itu beres sholatnya. Sudah bertahun-tahun saya minta itu. Saya tidak tahu sejauh mana ini PP sekarang ini di beberapa ini sekarang katanya sudah masuk dalam kurikulum PDT pesolatan itu. Tapi saya bilang itu yang sudah terlanjur lulus PDT itu harus dicek lagi sudah beres apa belum. Harus dicek Fatihahnya bener apa enggak, sudah ngerti najis apa belum. Kenapa? Karena kita tidak punya kekuatan apa-apa selain modal rohani. Sampean mau pakai apa? Sampean melihat musuh-musuh lawan-lawan sampean itu kaya raya ini kere kabeh begini. Semuanya orang punya kekuasaan besar. Ini orang yang berpuluh-puluh tahun marginal. Sampean mau mengandalkan apa? Kalau sampean mau melakukan sesuatu yang berarti itu dipastikan beres sholatnya. Saya kira itu saja, Mas. Nah, sampun nggih sahabat-sahabat. Alhamdulillah materi kita telah selesai.